البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Dan di dalam bab ini, bab masalah apa itu? Menangis karena takut kepada Allah dan juga karena rindu kepada Allah, ada hadis-hadis yang banyak selain yang telah beliau sebutkan. Minha diantaranya juga al-haditsus salis wa tis'un ba'da arba'imi'ah 493 hadisul Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Rasulullah SAW memberikan petuah, memberikan wejangan dan nasihat kepada kami dengan apa? Petuah yang sifatnya apa? Wajilat minhal qulub. Yang dengan sebab itu, min sababiyah, hati-hati itu menjadi ketakutan. Wa dzarafat minhal uyun, dan dengan sebab petuah tadi air mata pun berlinang. Baik. Wa qad sabaqa fi babin nahyi anil bidah, dan telah berlalu pembahasan ini di dalam bab larangan dari berbuat kebid'ahan. Cuma apa? Kalau di dalam bab itu membahas masalah apa? Wajibnya berpegang dengan sunnah dan wajibnya menjauh dari bid'ah. Sementara untuk yang bab ini yang diinginkan adalah apa? Yaitu wajilat minhal qulub wa dzarafat minhal uyun. Dengan sebab nasihat tadi, hati-hati itu menjadi ketakutan. Dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullahu taala bahwasanya ini adalah disebabkan karena apa? Karena petuah yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan apa? Bahasa yang pendek tetapi sangat mendalam. Dan juga Rasulullah SAW kalau setiap kali berkhutbah, beliau berkhutbah dengan apa? Dengan suara yang tegas. Bahkan terkadang apa? Dengan suara yang keras seperti mundirul jaish. Seperti apa? Pemberi peringatan kepada tentara. Baik. Maka apa? Hati pun menjadi ketakutan dengan peringatan-peringatan tadi. Kadang Rasulullah sampai berteriak, "Angdar tukumun nar." Aku peringatkan kalian dengan api neraka, dan seterusnya. Baik. Jadi yang menyebabkan hati menjadi ketakutan, faktor pertama adalah karena apa? Kualiti dari petuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ini menunjukkan bahwasanya di antara kebiasaan Rasulullah SAW adalah memberikan petuah di dalam suatu munasabah, suatu kesesuaian, ketika ada momen yang tepat. Kalau momen yang rutin adalah apa? Ketika khutbah Jumat dan juga apa? Ketika khutbah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun momen yang terkait dengan sesuatu yang arid, sesuatu yang tiba-tiba muncul, itu adalah apa? Mungkin ketika apa? Ketika gerhana matahari yang hanya terjadi seumur hidup Rasulullah hanya sekali. Baik, gerhana bulan tidak ada satupun hadis yang sahih Rasulullah pernah mengalami itu. Dan memang menjelang hari kiamat gerhana semakin banyak. Kita memang di akhir dunia banyak sekali gerhana. Nah, ketika itu Rasulullah berkhutbah atau ketika ada kejadian, ada transaksi yang keliru dalam masalah apa itu? Masalah wala, maka Rasulullah naik mimbar dan berkhutbah. Masalah apa itu? Tidak boleh ada syarat yang menyelisihi hukum Allah. Juga apa? Ketika salah seorang pegawai beliau menerima hadiah dari apa? Dari rakyat, maka Rasulullah memperingatkan bahwasanya ini haram. Hadiatul ummal itu memang apa? Haram. Dia sudah ada apa? Sudah ada gaji dari pemerintah, nggak boleh ada apa? Ada hadiah. Ini membuka pintu rasuah, membuka pintu suap dan seterusnya. Sesuai dengan apa? Keadaan. Tiba-tiba Rasulullah berceramah, memberikan petuah dan lain-lain. Tayyib. Dan juga apa? Faktor yang kedua, sebagaimana dijelaskan oleh Ali Al-Qari dan juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kalau Ali Al-Qari ma'ruf di dalam apa itu? Mirqatul Mafatih. Kalau Ibnu Rajab adalah di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan ini termasuk kitab yang dinasihatkan oleh Syekh Yahya di dalam ceramah beliau kemarin itu. Termasuk apa? Kitab yang harus dipelajari oleh para pelajar. Syarah terbaik terhadap apa itu? Arba'in Nawawiyah ditambah 10 hadis oleh beliau, oleh Imam Ibnu Rajab. Menyebutkan bahwasanya apa? Ini adalah pujian kepada para sahabat, menunjukkan tentang jernihnya hati mereka. Tidak seperti apa? Orang-orang yang lain boleh jadi petuah apapun, hatinya kaku dan keras seperti Bani Israel. Sudah banyak petuah sampai Allah menunjukkan bagaimana orang yang mati itu hidup lagi. Ternyata apa? Allah Ta'ala berfirman, "Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik."
Itu ya ayatnya ya, yang terkait dengan itu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Kemudian hati-hati kalian setelah kejadian itu menjadi keras dan kaku, maka dia seperti batu atau lebih keras lagi. Padahal batu ada yang masih memancar darinya air. Tidak sekeras hati kalian. Juga ada batu yang terpecah. Dan juga ada batu yang jatuh karena takut kepada Allah. Baik. Ada batu yang memancar darinya sungai-sungai dan seterusnya. Sementara para sahabat, maka keadaan mereka adalah seperti yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman, yang imannya sempurna, kata Ibnu Katsir, yaitu mereka adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati-hati mereka itu menjadi takut. Baik. Para ulama tadi mengatakan ini adalah keadaan para sahabat. Memang mereka yang mukminuna haqqo. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati, bukan orang-orang yang sombong dan kaku hati. Yang mana apabila mereka disebutkan nama Allah kepada mereka, mereka pun menjadi ketakutan. Dan juga dalil-dalil yang lain yang menunjukkan betapa lunaknya hati para sahabat, ketakutan dengan petuah-petuah dan nasihat. Kemudian yang setelahnya wadharafat minhal uyun, dan air mata pun berlinang. Dan ini adalah hasil dari kejernihan hati. Ketika hatinya memang jernih dan merasa takut, maka air mata pun menunjukkan alamatnya. Dan di sini ada pelajaran kalau memang hatinya baik, itu dohirnya akan tampak. Adapun kalau dohirnya itu buruk, berarti hatinya adalah buruk. Tidak ada gunanya orang mengatakan, nggak apa-apa saya tidak sholat, yang penting hati saya baik. Bahkan amalan yang buruk menunjukkan hatinya itu buruk. Sementara para sahabat, hatinya itu ketakutan, dan itu dibuktikan oleh oleh air mata mereka yang berlinang karena petuah-petuah tadi, bukan karena sedang membahas masalah kulineri atau itu. Bukan, tapi karena petuah-petuah yang sangat bermanfaat tadi. Baik. Dan dalil-dalil masalah ini telah kita lewati. Ilahuna wallahu a'lam.